Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Galang Ferdiansa dengan NIM 221191043 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan untuk video selanjutnya yang berjudul Dasar Semikonduktor dan Dioda untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika analog. Untuk yang pertama yaitu semikonduktor, bahan untuk membuat dioda. Sebelum ke dioda, yang pertama yaitu membahas definisi dari semikonduktor, yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator dapat dilihat pada tabel di bawah. Contohnya yaitu dari ketiga bahan, diantaranya tembaga, silikon pada 300 derajat Kelvin, dan gelas, yang masing-masing mempunyai hambatan jenis. Untuk tembaga 1,7 dikali 10⁻⁸, untuk silikon pada 300 derajat Kelvin 2,3 dikali 10⁻�3, untuk gelas 7 dikali 10⁻⁶, yang masing-masing mempunyai sifat. Untuk tembaga yaitu sifatnya konduktor, untuk silikon pada 300 derajat Kelvin sifatnya semikonduktor, dan untuk gelas sifatnya isolator. Jadi dapat dilihat dari tabel bahwa semakin kecil hambatan jenisnya maka merupakan penghantar arus atau disebut dengan konduktor, dan juga sebaliknya jika semakin besar hambatan jenisnya maka bukan penghantar arus atau disebut juga isolator. Sedangkan untuk semikonduktor yaitu di antara konduktor dan isolator. Nah, untuk contohnya 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas seperti tadi pada tabel, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, maka tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Rumus untuk mencari arus yaitu I sama dengan P per R atau arus dibagi resistasi, yang dimana untuk mencari resistasi yaitu R sama dengan Rho dikali panjangnya bahan L dibagi luas penampang A, yaitu A di sini yaitu luas lingkaran, yang berarti rumusnya A sama dengan P dikali R kuadrat, yang dimana untuk mencari jari-jari yaitu R sama dengan diameter dibagi 2. Bila R-nya ketemu maka kita bisa menghitung A-nya atau luas penampangnya. Bila A-nya ketemu maka kita bisa menghitung R-nya. Maka hasilnya itu untuk tembaga yaitu I sama dengan 0,46 dikali 10⁻³ ampere. Untuk silikon I sama dengan 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Untuk gelas I sama dengan 1,12 dikali 10⁻⁻12 A. Yang dimana nilai tembaga paling besar maka disebut konduktor atau bisa mengantarkan arus, sedangkan nilai paling kecil I-nya yaitu gelas, yaitu isolator atau tidak dapat mengantarkan arus. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor tembaga, semikonduktor silikon, dan isolator gelas, yaitu dengan tegangan tadi 10 volt. Untuk bahan-bahan semikonduktor terbagi menjadi 3. Yang pertama trivalen,
yang memiliki definisi logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua trapalen, atau definisinya itu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Untuk yang ketiga yaitu pentapalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini tabel periodik semikonduktor yang pada tabel itu terdapat golongan ketiga yaitu boron, aluminium, gallium, dan indium. Sedangkan untuk golongan keempat yaitu karbon, silikon, germanium, dan tin. Untuk golongan yang kelima yaitu nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni sesuai pada tabel periodik. Bahan-bahan semikonduktor, bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Untuk jumlah elektron silikon yaitu 14 buah sesuai dengan tabel periodik, sedangkan untuk jumlah elektron germanium 32 buah. Untuk jumlah elektrovalensi yaitu elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing mempunyai 4 buah. Dan jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni dapat dilihat pada gambar visualisasi 2 dimensi yaitu ikatan kovalen dan elektron valensi. Sedangkan untuk visualisasi 3 dimensinya dapat dilihat juga untuk struktur kristal silikon, yaitu pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi yaitu yang berbentuk tetraedral. Untuk semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah maka mempunyai sifat semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Sedangkan sifat semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, yang pertama agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole, lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan generation. Terus yang ketiga yaitu jika dipasang benda potensial terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktasi rendah. Seterusnya yaitu sifat bahan silikon dan germanium. Bisa dilihat pada tabel sifat-sifat untuk silikon dan germanium. Yang pertama itu nomor atom. Silikon mempunyai nomor atom 14 dan germanium 32. Untuk berat atomnya untuk silikon 28,1, untuk germanium 72,6. Kerapatan untuk silikon 2,33 dan germanium 5,32. Untuk konstanta dieletrik 12 untuk silikon dan germanium 16. Untuk atom per cm kubik untuk silikon 5 × 10⁻², sedangkan untuk germanium
4,4 kali 10 pangkat 22. Jurang tenaga pada 0 derajat Kelvin epi untuk silikon 1,21, sedangkan untuk germanium 0,785. Untuk jurang tenaga pada 300 derajat Kelvin epi untuk silikon 1,1 dan untuk germanium 0,72. Konsentrasi intrinsik pada 300 derajat Kelvin N cm negatif kubik. Untuk silikon 1,5 kali 10 pangkat 10, sedangkan untuk germanium 2,5 kali 10 pangkat 13. Untuk rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin ohm cm kali cm ya. Untuk silikon 230.000 dan untuk germanium 45. Untuk sifat mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin Kelvin untuk silikon 1300 dan untuk germanium 3800. Sedangkan untuk mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin Vn kali cm persegi per pi kali S untuk silikon 500 dan untuk germanium 1800. Untuk pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik, misal digunakan pada suhu ruangan, dipasang beda potensial semikonduktoran intrinsik yaitu silikon murni, maka dapat dilihat pada gambar kumpulan ekvivalen terdapat satu elektron yang terlepas dari kumpulan ekvivalen. Yang harusnya elektron itu berwarna hitam akan tetapi berwarna putih. Elektron berwarna putih tersebut dinamakan hole, sedangkan terjadinya pelepasan satu elektron dari kumpulan ekvivalen dinamakan peristiwa generation. Jenis semikonduktor intrinsik yaitu semikonduktor buatan yang definisinya itu semikonduktor intrinsik yaitu semikonduktor yang didoping oleh atom asing. Sedangkan untuk semikonduktor intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P yang mempunyai sifat masing-masing. Untuk sifat semikonduktor tipe N, dopingnya itu oleh atom pentavalen seperti P, As, dan Sb. Untuk atom dopingnya disebut atom donor dan pembawa muatan elektron. Sedangkan untuk semikonduktor tipe P mempunyai sifat dopingnya itu oleh oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan Ln. Atom dopingnya disebut atom akseptor, yaitu pembawa muatan hole. Tujuan doping yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Perbandingan doping yaitu atom dopan berbanding dengan atom murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom doping, yaitu atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor time P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N yaitu elektron bebas yang sebagian besar terjadi karena doping.
dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat 4 elektron dan 1 elektron yang bebas. Sehingga hasilnya itu 5, maka ini dinamakan doping. Sehingga nilai valensi elektronnya itu tidak 4 lagi, tapi 5. Untuk semikonduktor tipe P adalah semikonduktor yang muatan mayoritasnya adalah Hall. Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Untuk semikonduktor tipe P, kebalikan dari semikonduktor tipe N. Kan untuk semikonduktor tipe P, untuk ikatan kovalennya yang seharusnya 4 malah jadi 3, disebabkan karena adanya Hall. Untuk ini yaitu piranti semikonduktor. Yaitu diantaranya beberapa piranti semikonduktor, dioda, transistor, termistor, SCR, IC, dan hal lain sebagainya. Untuk diode pertemuan PN, yaitu suatu pertemuan PN antara kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Untuk pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yaitu pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam sehingga terdapat 2 ujung logam yang merupakan terminal atau elektro, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Misal pertemuan PN dapat dilihat pada gambar misal, yaitu kristal tunggal semikonduktor. Misalnya kalau sisi kirinya didoping atom akseptor, maka akan menghasilnya yaitu tipe P. Dan untuk yang kanan yaitu didoping dengan atom donor sehingga menghasilkan tipe N. Maka disebut sebagai semikonduktor pertemuan antara tipe P dan tipe N. Diode pertemuan PN dapat dilihat pada gambar, terdapat ringkasan yaitu pertemuan PN antara tipe P dan tipe N, yang dimana masing-masing tipe tersebut dipasang kawat dan logam, yang nanti hasilnya yaitu anoda dan katoda, yang dimana anoda lebih besar dan katoda lebih kecil kalau dilihat dari luas penampangnya. Untuk simbol dapat diartikan bahwa arus yang mengalir melalui anoda dapat dialihkan ke katoda, sedangkan arus yang melalui katoda tidak dapat dialirkan melalui anoda. Untuk pertemuan PN terbuka dapat dilihat pada gambar bahwa bidang pertemuannya itu terbagi menjadi 2, yaitu jenis P yang dimana ion akseptor yang berupa ionnya itu negatif dan hampir keseluruhannya itu Hall. Sedangkan untuk jenis N yaitu ion donor yang ionnya itu positif dan hampir keseluruhannya itu elektron. Atau
atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Atau dapat dilihat pada gambar bahwa di lapisan pengosongan terdapat bidang pertemuan antara ion negatif dan ion positif. Untuk ion-ion aseptor dan ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Yang dimana lapisan pengosongan yaitu saat P dan N dipertemukan, maka terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination, penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Ketika di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan. Untuk tegangan penghalang sifatnya yaitu yang pertama, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang bari potensial yang menimbulkan arus drift ke kiri. Untuk yang ketiga yaitu karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Terbagi menjadi dua biasan. Yang pertama yaitu pertemuan PN dengan bersikap maju atau power bias, yang dimana polarisasi positifnya itu terhubung ke jenis P, sedangkan yang polarisasi negatifnya itu terhubung ke jenis N, yang dimana anoda jenis P terhubung ke kiri dan katoda jenis N terhubung ke kanan sehingga membentuk lapisan pengosongan. Terus adanya PID menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi PID adalah P0, maka potensial penghalang turun menjadi P0 dikurangi PID, yaitu daerah pengosongan menjadi sempit. Terus pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Itu jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Untuk pembiasan mundur atau pertemuan PN dengan bersikap mundur reverse bias, yang dimana beda potensialnya itu yaitu polarisasi positifnya ke jenis N, sedangkan yang polarisasi negatifnya ke jenis P. Maka hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi P0 ditambah PD, tidak ada arus selewat di bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intristik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Yaitu pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere. Untuk grafik arus dioda yang awal mulanya tegangannya 0 pada power bias, kemudian berubah pada tegangan 0,7 volt. Sedangkan untuk reserve bias tegangannya itu selalu 0 kecuali apabila terjadi breakdown, yang dimana tidak dapat menahan potensial kuat arus, yaitu 100 volt untuk dioda. Untuk simbol bahwa untuk gambar pertama bahwa anoda itu yang mempunyai
hitam paling banyak atau yang paling besar, sedangkan untuk katoda yaitu yang paling kecil yang dibatasi dengan garis abu. Sedangkan pada gambar di bawah juga untuk gambar segitiga dengan palang berbentuk vertikal bahwa anoda di sebelah kiri sedangkan kanoda yaitu di sebelah kanan. Untuk jenis dioda dapat dilihat yaitu dioda junction, dioda Zener, dioda tunnel, dioda Schutte, dioda paraktor, dioda light, fotodioda, SCR, triac, diac, dan hal lain sebagainya. Jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama, dioda silikon untuk menyiarah arus pengaman tegangan kejut. Contoh IN 4001, IN 4007, IN 5404. Yang kedua, dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 0,2 volt dan Zener 3,2 volt. Yang ketiga, dioda break untuk menyiarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya, misalnya BIP 40C800 kiprok pada kendaraan bermotor. Yang keempat, LED light emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 meter ampere, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Untuk rangkaian dioda dilihat dari gambar, maka menggunakan hukum tegangan Kirchhoff yang diperoleh rumusnya yaitu yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Tegangan sama dengan tegangan input dikurangi arus restansi beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Gambar ini merupakan gambar kurva-kurva pada dioda, yang dimana garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong tegangan adalah tegangan sama dengan tegangan input, dan tegangan sama dengan 0, titik potong adalah arus sama dengan tegangan input dibagi resonansi beban. Yang dimana hasil dari tegangan input dibagi resonansi beban maka akan menghasilkan pada gambar yaitu garis yang berbentuk garis diagonal yang disebut dengan load line. Sedangkan untuk P di sini yaitu sebagai penyearah. Untuk gambar kurva karakteristik dinamis, hubungan arus terhadap tegangan masukan tegangan input bervariasi disebut juga dengan karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resitan beban RL tetap. Misal kalau tegangan input dibagi resonansi beban, jika tegangan inputnya aksen, maka otomatis kurvanya akan berubah juga untuk yang awal mulanya adalah hasilnya A menjadi A aksen. Untuk model dioda yang pertama yaitu dioda ideal, yaitu pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Untuk pendekatan satu ya, untuk rangkaian bias maju dapat dilihat pada gambar bahwa saklarnya itu tertutup, sedangkan untuk rangkaian bias mundur saklarnya itu terbuka. Untuk kurvanya dapat dilihat bahwa awal mulanya 0 maka kemudian naik sesuai dengan tegangannya. Untuk kurva bias maju, sedangkan untuk kurva bias mundur dapat dilihat pada gambar nolnya itu hasilnya itu tegangannya itu tetap 0 atau datar, tidak berubah. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pada keadaan bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar pi gamma. Untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan pi gamma untuk germanium
sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Yaitu sedangkan pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga, maka dapat dilihat pada gambar. Sehingga menghasilkan kurvanya itu sama dengan dioda ideal, tetapi kurva untuk bias mundurnya berbeda, yang dimana PD sama dengan 0 ketika nilai tegangan sama dengan tegangan gamanya atau tegangan potensialnya. Untuk pendekatan yang ketiga, dapat dilihat pada gambar rangkaian maju bias bahwa dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar tegangan gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan tegangan gamma untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi Powerade RF yang terpasang secara seri. Dapat dilihat pada model maju pendekatan 3. Sedangkan untuk rangkaian mundur bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Maka untuk kurvanya, untuk kurva dioda pendekatan 1, 2, 3 itu sama. Tetapi untuk kurva mundur bias antara dioda pendekatan 1 dan 2 berbeda. Untuk contoh soal, perhatikan rangkaian dioda di samping ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen, dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Dapat dilihat pada gambar yang diketahui resonansi feedback yaitu 2,5 ohm, yang tegangan inputnya itu 10 volt, dan resonansi bebannya 100 ohm. Jawab. Untuk pendekatan ke-1 yaitu seperti saklar tertutup yang hambatan pada diodanya yang dianggap 0, maka rumus untuk mencari arus diodanya yaitu tegangan input dibagi resonansi beban sama dengan 10 volt dibagi 100 ohm, maka hasilnya 0,1 ampere. Sedangkan untuk rangkaian pendekatan kedua, karena keadaan Powerade bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan, yaitu sebagai sumber tegangan gamma, atau masukan inputnya berlawanan dengan dioda, sehingga didapatkan rumus untuk mencari arus diodanya yaitu tegangan input dikurang tegangan gamma dibagi resonansi beban, sehingga dihasilkan 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm, maka hasilnya 0,094 ampere. Untuk yang ketiga, karena resistansi power yang disusun secara seri, maka rumus untuk tegangan arusnya yaitu tegangan input dikurang tegangan gamma dibagi resonansi beban ditambah resonansi feedback, maka hasilnya 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm, maka hasilnya 0,092 ampere. Jika sudah diketahui hasil dari arus dioda pendekatan 1, 2, dan 3, maka rumus untuk mencari tegangan dioda sama, yaitu tegangan input dikurangi arus dioda dikali resonansi beban. Maka hasilnya untuk pendekatan 1 yaitu 10 dikurangi 0,1 dikali 100 sama dengan 10 kurang 10, hasilnya 0 volt. Mengapa hasilnya 0 volt? Karena saklar tertutup hambatan pada dioda dianggap 0, atau tegangan dioda sama dengan 0, yaitu pada keadaan maju bias. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan 2, rumusnya sama untuk mencari tegangan dioda, Pin dikurangi
LD dikali RL, sehingga hasilnya 10 dikurang 0,094 dikali 100, 10 dikurang 9,4, maka hasilnya 0,6 volt. Maka apa hasilnya 0,6 volt? Karena keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar tegangan gamma, yaitu tegangan dioda sama dengan tegangan gamma pada keadaan bias maju. Sedangkan untuk pendekatan ketiga, rumusnya itu sama juga untuk mencari tegangan dioda, yaitu tegangan input dikurangi arus dioda dikali resonansi beban, sehingga hasilnya 10 dikurangi 0,0092 dikali 100, hasilnya 0,8 volt. Karena alasannya itu resonansi forward RF yang terpasang secara seri. Maka dapat disimpulkan untuk hasil arus dioda dan tegangan dioda, pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3 berbeda-beda. Untuk tegangan dioda paling besar yaitu pendekatan 3 yang hasilnya itu 0,8 volt. Sedangkan untuk arus yang paling besar yaitu arus dioda pendekatan 1, yaitu 0,1. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.